Halo hai teman-teman, jadi balik lagi nih sama aku Sari Widiotami, mahasiswa pendidikan non formal Universitas Bengkulu. Jadi di sini aku akan membagikan sebuah vlog edukasi tentang ekonomi kerakyatan Pancasila yang merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan sosial. Jadi di sini pertama-tama kita akan ngebahas dulu nih dari konsep ekonomi kerakyatan Pancasila ini. Kalau sebenarnya untuk ekonomi kerakyatan itu merupakan sebuah sistem nih teman-teman, di mana menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsinya itu, sehingga yang bertujuan untuk mensejahterakan dengan merata bagi seluruh masyarakat. Konsep ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya pembangunan ekonomi itu tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tapi harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Sehingga ekonomi kerakyatan ini menekankan nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Lalu di sini ada pelaku dari ekonomi kerakyatan. Nah, pelaku utamanya ini yang pertama ada masyarakat atau rakyat itu sendiri yang berperan sebagai pelaku utama kegiatan melalui usaha kecil, UMKM atau kegiatan lokal. Kedua ada koperasi yang merupakan salah satu bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan karena hanya menguntungkan kerjasama dan kepentingan bersama. Dan yang ketiga itu ada pemerintah. Pemerintah berperan untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta perkembangan ekonomi rakyat. Dan dengan adanya kerjasama antara masyarakat, koperasi dan pemerintah ini, maka ekonomi kerakyatan diharapkan mampu dapat berjalan lebih baik. Dan selanjutnya itu ada ruang lingkup dan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu dapat dilihat pada pengembangan usaha kecil dan menengah, seperti pemberdayaan masyarakat desa serta kegiatan ekonomi yang berbasis komunitas. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga bisa diterapkan melalui penguatan koperasi, dukungan terhadap UMKM, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil. Dan dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek atau pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Lalu kalau kita menelisik ke sejarah dan urgensi dari ekonomi kerakyatan ini sendiri, secara historis, gagasan ekonomi kerakyatan sudah ada sejak awal berdirinya negara Indonesia, di mana para pendiri negara dan bangsa Indonesia ini seperti Muhammad Atta menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan keadilan sosial. Dan di saat ini ekonomi kerakyatan menjadi semakin penting semenjak adanya kesenjangan ekonomi dalam kerakyatan. Oleh karena itu, penerapan dari ekonomi kerakyatan ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Dan diharapkan pembangunan ekonomi ini dapat berjalan adil dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, ekonomi kerakyatan ini bisa kita pahami sebagai ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nih teman-teman, kita sudah di penghujung video vlog kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. See you.